Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada hari ini tanggal 1 Oktober 2022 pukul 13.50 waktu Indonesia Barat akan berdiskusi dan membahas tentang mata kuliah konsep dasar IPS SD, tepatnya materi keempat yaitu tentang demokrasi dan musyawarah, macam-macam bentuk demokrasi, kelemahan dan kelebihan serta hubungan demokrasi dan musyawarah. Sebelum memulai presentasi membahas materi keempat oleh narasumber kita, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian perkenalan bisa dilanjut oleh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fernanda Subroto Khalifah dari kelas 22B NIM 058. Di sini saya sebagai moderator yang memimpin jalannya diskusi kelompok pada siang hari ini. Selanjutnya, teman-teman bisa memperkenalkan diri urut sesuai nomor NIM-nya. Untuk teman-teman dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadila, NIM 054. Perkenalkan, nama saya Umi Mamalwatu Nikma, NIM 055. Perkenalkan, nama saya Fabri Sandoyo, NIM 056. Saya Ida NIM 057. Saya Filanza Rivia Mafira, NIM 059 sebagai notulen. Saya Ica Dwi Anggrani, NIM 060. Saya Atta Raditya Yulan, NIM 061. Saya Fitira Maufiro, NIM 062. Saya Nur Wafiro, NIM 063. Saya Rohima Syaraf, NIM 064. Saya Kamala Syifaiyah Ahsaniyah, NIM 065. Baik, perkenalan sudah selesai dan tidak perlu menunggu lama-lama karena narasumber kita telah mempersiapkan materi yang keren, serta mari kita bisa mulai untuk berdiskusi. Dan untuk Mbak Indah bisa dipersilahkan. NIM 057 akan mempresentasikan mengenai demokrasi dan musyawarah. Yang pertama yakni tentang demokrasi. Sebelumnya pasti teman-teman telah mengetahui ya kan apa arti demokrasi. Baik, untuk teman-teman yang ingin memaparkan apa arti demokrasi dipersilahkan untuk raise hand. Dan teman-teman dipersilahkan untuk menjawab. Baik, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Fabri Sandoyo, NIM 056. Menurut saya, demokrasi adalah
sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat dan dijalankan oleh mereka secara langsung atau tidak langsung melalui pemilihan bebas. Selanjutnya, Izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfadila, NIM 054. Menurut saya, demokrasi itu kayak bentuk pemerintahan yang semua warganya itu memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi itu mengizinkan warganya ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan untuk mengembangkan dan pembuatan hukum. Terima kasih. baik, jawaban teman-teman sudah benar. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya pemerintahan, kratos yang artinya rakyat. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, menurut Abraham Lincoln. Jadi dalam demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat, di mana rakyat dapat dengan bebas melakukan aktivitas apapun tanpa adanya unsur tekanan dari pihak manapun. Dalam demokrasi ini, rakyat juga diberikan peranan penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama dalam sebuah negara. Kemudian, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat, dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang dimiliki dapat dilaksanakan secara tanggung jawab. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang keempat, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Kelima, menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya, macam-macam demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung. Demokrasi langsung yaitu demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan tanpa adanya perwakilan. Sedangkan demokrasi tak langsung adalah demokrasi yang melalui perwakilan rakyat dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Macam-macam demokrasi berdasarkan ideologinya ada demokrasi liberal, demokrasi Pancasila, dan demokrasi rakyat. Untuk demokrasi liberal adalah demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan atas ideologi Pancasila. Dan demokrasi rakyat adalah demokrasi yang berlandaskan paham sosialis dan komunis, di mana kepentingan negara dan umum menjadi yang terpenting di atas kepentingan individu. Dan demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang dianut oleh negara kita. Mana dalam demokrasi semuanya berdasarkan atas Pancasila. Ini dipaparkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan Maha Esa, di mana segala aktivitas dalam ketatanegaraaannya harus sesuai dengan nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, di mana pelaksanaan demokrasinya harus sesuai dengan kecerdasan rohani, akal, dan rasional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Rakyat yang memegang kekuasaan itu dan dengan dibatasi oleh kedaulatan rakyat
Kekuasaan harus mengandung, melindungi, dan mengembangkan kebenaran hukum. Kekuasaan negara memberikan keadilan hukum. Kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, dan kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Jadi, demokrasi mengenal semacam pembagian kekuasaan dengan sistem pengawasan dan pemilihan. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan juga untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia sebetulnya. Dan ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Maksudnya, demokrasi menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, yang memberi peluang seluasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum dengan seadil-adilnya. Yang kedelapan, ada demokrasi dan otonomi daerah. 9, demokrasi dengan kemakmuran. Nah, demokrasi itu bukan hanya tentang kebebasan dan hak, bukan hanya tentang kewajiban dan tanggung jawab, dan bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negara, melainkan demokrasi juga ditujukan untuk membangun negara kesejahteraan, yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, dalam demokrasi ini menyatakan seluruh lapisan semua berhak menerima aturan yang selanjutnya, kelebihan demokrasi. 1. Melindungi kepentingan rakyat. 2. Berdasarkan prinsip kesetaraan. 3. Pemerintahan yang terencana. 4. Pendidikan politik kepada rakyat. 5. Membantu rakyat menjadi lebih baik. Selanjutnya, kekurangan demokrasi. Pertama, lebih menekankan kuantitas daripada kualitas. Kedua, penyalahgunaan waktu dan dana publik. 3, banyak yang tidak tertarik pada pemilu. 4, pemerintahan dapat beralih pada orang yang tidak berkompeten. Selanjutnya, musyawarah. Berasal dari kata syawara, yang artinya berunding. Musyawarah adalah berunding, berembuk, atau mengatakan atau bahkan mengajukan pendapat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai sepakat. Kemudian, demokrasi dan musyawarah. Musyawarah adalah bentuk demokrasi. Dalam musyawarah, seseorang didorong untuk mengajukan atau mengusulkan pendapat, dan pendapat tersebut ditampung, kemudian dipertimbangkan untuk mencapai mufakat. Dalam mewujudkan demokrasi, musyawarah sangat diperlukan, yakni untuk mencapai tujuan. Itu yang dapat saya paparkan. Bila ada pertanyaan, boleh. Terima kasih Mbak Indah atas materi yang telah disampaikan, sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Monggo yang ingin bertanya. Terima kasih Mbak Indah atas materi yang telah disampaikan, sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu.
Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Oke, Mbak Ica dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ica Dwi Anggraini, NIM 060. Kian kelebihan demokrasi itu pendidikan politik kepada rakyat. Saya kurang jelas, bisa dijelaskan lebih lanjut? Terima kasih. Mbak Indah boleh menjawab. Baik, terima kasih atas. Jadi, dalam demokrasi ini, rakyat itu akan terdorong untuk mengambil bagian dalam urusan ketatanegaraan. Seperti halnya dalam pemilu, rakyat harus mengikuti pemilu. Nah, secara tidak langsung, rakyat itu harus mengetahui ya kan caranya siapa yang akan menjadi dalam pemilu tersebut. Dari situ, secara tidak langsung, rakyat akan mendapatkan pendidikan cara berpolitik dan bisa didengar. Bagaimana Mbak Ica? Apakah sudah jelas? Sedikit putus-putus, tapi saya paham. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ata. Monggo Mbak Ata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ata Raditya Yula dengan NIM 061, izin bertanya. Saya masih kurang paham tentang maksud dari menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat. Maksud dari menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah dalam prinsip demokrasi. Itu masyarakat yang sedang berubah itu yang bagaimana maksudnya? Sekian, terima kasih. Mbak Indah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ata. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang namanya masyarakat itu pasti berubah ya kan? Gak melulu dari dulu sampai sekarang itu keadaan dalam masyarakatnya itu sama. Pasti berubah. Nah, masyarakat yang sedang berubah itu adalah masyarakat yang selalu menyesuaikan waktu dan lingkungannya. Dan dalam perubahan itu, negara yang menganut demokrasi harus mampu mendisipkan keadaan tersebut agar tercipta suasana yang damai. Ini dengan dibuatnya peraturan-peraturan yang sesuai. Baik Mbak Ata, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin menambahkan?
Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Umi. Monggo Mbak Umi. Baik, terima kasih. Saya Umi Mamatun Nikma, NIM 055. Izin bertanya, di slide ke-9 itu pada poin keempat kan menyatakan bahwa demokrasi pemerintah dapat beralih pada orang yang tidak berkompeten. Nah, apa maksud dari poin tersebut menurut Anda? Terima kasih. Mbak Indah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Umi. Monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, dalam demokrasi itu setiap warga diperbolehkan untuk mengambil bagian ya. Sedangkan tidak semua warga atau orang itu cocok dengan bagian tersebut atau cocok dengan peran yang diambil itu. Nah, mungkin bisa jadi akan ada manipulator yang dapat mengumpulkan suara agar seseorang yang didukung itu bisa mendapatkan kekuasaan dalam demokrasi. Dan hasilnya demokrasi yang dijalankan oleh orang tersebut dan hasilnya demokrasi nantinya akan dijalankan oleh orang yang tidak berkompeten tersebut. Baik, Mbak Umi, apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nurwafiroh. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Nurwafiroh NIM 063. Di sini saya mau bertanya, mengapa dalam prinsip demokrasi harus mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman? Terima kasih. Oke, Mbak Indah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul Wafiroh. Mohon maaf sebelumnya, bagaimana tadi pertanyaannya? Mbak Nurul Wafiroh. Mengapa dalam prinsip demokrasi harus mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengakui keanekaragaman itu agar kita tahu bagaimana cara menyikapinya. Dan dengan tahu cara-cara menyikapi keanekaragaman tersebut, maka terciptalah keharmonisan dalam sebuah negara. Jadi dalam negara demokrasi itu penting untuk mengakui keanekaragaman agar
keharmonisan dalam sebuah negara. Baik, ini tuh jawabannya. Baik, Ada terima teman- kasih. Mungkin ada teman-teman yang berpendapat lain. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Sepertinya tidak ada. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Filanza. Monggo, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Filanza Mafira, NIM 059. Ingin bertanya, pada slide ke-9 tentang kekurangan demokrasi. Nah, poin 1 itu demokrasi yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Nah, itu bagaimana ya? Contoh demokrasi yang lebih menekankan kuantitas daripada kualitas. Baik, Mbak Indah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Filanza. Mbak Indah. Ya. Contoh demokrasi yang menekankan kuantitas daripada kualitas. Seperti halnya misal kursi Badan Perwakilan Rakyat itu kosong banyak. Maka untuk memenuhinya atau untuk mengisinya diisi siapapun yang mau duduk di situ ya kan. Pokoknya kuantitasnya itu harus memenuhi, harus mencukupi, harus sesuai dengan yang ditentukan. Jadi tanpa mencari tahu kualitas seseorang yang akan duduk di situ. Jadi semua dapat duduk di situ tanpa diselidiki, tanpa kita tahu, tanpa mungkin terjadi tanpa dites kualitas orang tersebut apakah sesuai dengan posisi yang ditempati. Terima kasih Mbak Indah. Mbak Filanza, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Saya akan lebih. Saya sabar ya. Ayo mulai. Ya.
ingin bertanya, Mbak Rohimah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rohimah Syarof, NIM 064. Saya izin bertanya, di slide ke-5, itu kan dijelaskan macam-macam demokrasi ya. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang ingin saya tanyakan, kalau demokrasi langsung itu biasanya diterapkannya itu di mana ya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rohimah. Mbak Ida bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rohimah. Monggo. Demokrasi langsung itu biasanya diterapkan di negara yang rakyatnya sedikit, seperti Swiss. Mungkin hanya itu. Apakah teman-teman ada yang salah? Mohon maaf, suaranya tadi terputus-putus. Boleh diulangi lagi? Baik. Jadi demokrasi langsung itu biasanya diterapkan di negara yang rakyatnya sedikit, seperti Swiss. Mungkin hanya itu dia. Bagaimana Mbak Rohimah? Apakah sudah jelas? Ya sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Kamala. Persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamal Syifaiyah Ahsaniyah, NIM 065. Tadi sudah dijelaskan bahwa demokrasi langsung itu diterapkan pada negara yang menurutnya sedikit. Jadi, yang ingin saya tanyakan, apakah aspirasi atau suara rakyat pada demokrasi langsung tersebut sudah bisa atau akan bisa disalurkan kepada pemerintahan? Terima kasih. Terima kasih Mbak Kamala. Mbak Indah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Kamala.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, apakah pada demokrasi langsung itu semua aspirasi rakyat akan tersalurkan kepada pemerintahan? Benar begitu? Iya, benar. Ya, jawabannya ya, semua aspirasi rakyat akan tersalurkan kepada pemerintahan. Mengapa? Karena mereka itu langsung kontak dengan pemerintahan, kontak langsung gitu, tanpa adanya perantara. Jadi, aspirasi tersebut akan langsung tersalurkan kepada pemerintahan. Berbeda dengan demokrasi yang tidak langsung, di mana dalam demokrasi tidak langsung tersebut ada perantara atau ada penghubung antara rakyat dengan pemerintahan. Yang perantara tersebut itu biasa dinamakan perwakilan rakyat gitu ya. Jadi bisa jadi aspirasi rakyat itu hanya tersendat atau istilahnya macet di pihak yang berwenang atau macet di perwakilan rakyat tersebut dan tidak tersampaikan kepada pihak pemerintah. Baik, Mbak Kamala, apakah sudah jelas? Berarti pemerintahan sistem demokrasi di Indonesia ini termasuk sistem demokrasi tidak langsung dong, karena kan ada perwakilan rakyat atau perantara rakyat yang menjadi perantara atau penghubung antara rakyat dengan pemerintahan. Seperti itu. Baik, benar sekali. Izin menambahkan, Ya, boleh. menurut saya demokrasi langsung itu kan berarti demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Nah, sebagai contoh yaitu seperti pemilihan umum, pemilihan ketua OSIS, unjuk rasa, memberikan pendapat secara langsung dalam rapat, memilih suara terbanyak, seperti itu. Dan untuk demokrasi yang tidak langsung itu kan merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui perwakilan dari parlemen dalam kurung anggota DPR. Contohnya, pembuatan undang-undang, pers menyalurkan aspirasi masyarakat, menulis kritik di surat kabar, berkomentar sebagai netizen di laman media sosial. Seperti itu contohnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Umi yang telah menambahkan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dari teman-teman mungkin ingin bertanya? Iya sampai ya, berarti seneng kok toh? Aku kurang tahu karo aku. Iya, mana ya? Bisa langsung kesimpulan ya? Kini, iki lho iku di pause. Wes tahu malah sih mal piro malah. Aduh,
Take off it. Iku sing iki lho rek, sing rule of law. Ayo udah, Fernanda. Bisa. Mulai ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, Mbak Fitri. Monggo dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Maufiro, NIM 062. Di sini saya mau izin bertanya. Yang slide nomor 8, demokrasi bagian kelebihan krungwa bantera langgar Tapi Kak, langgari masjid krungu enggak Kau pernah dituai sih, aku suaramu. ya sih. Di sini saya perkenalkan, nama saya Fitriatul Maufiro, NIM 062. Di sini saya mau izin bertanya. Slide nomor 8, demokrasi bagian kelebihan. Nomor 2, berdasarkan prinsip kesetaraan. Apa yang maksudnya gimana berdasarkan prinsip kesetaraan itu? Terima kasih. terima kasih Mbak Fitri atas pertanyaannya. Mbak Indah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri. Monggo, persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Prinsip kesetaraan dalam demokrasi itu lebih dalam pemberlakuan hukumnya. Jadi, dalam demokrasi itu diberlakukan hukum yang sama. Semua warganya atau semua rakyatnya menerima hukum yang sama. Harus menaati aturan yang sama. Misal, oh ya ampun. Langsung. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, prinsip kesetaraan dalam demokrasi itu lebih salah-salahnya ya ampun, ulang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, prinsip kesetaraan dalam demokrasi adalah pada diberlakukannya hukum. Jadi, semua warga dalam demokrasi tersebut itu menerima hukum yang sama, hukum yang setara. Gitu. Apakah Mbak Fitri sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Saya mau menambahkan sedikit tentang macam-macam kesetaraan. Ya, Mbak Rohima, silahkan.
Saya ingin menambahkan macam-macam kesetaraan itu. Kesetaraan ada beberapa bentuk, yaitu kesetaraan politik. Ketika semua anggota masyarakat itu punya kedudukan yang sama. Contohnya itu kesetaraan gender, kesetaraan ras, dan lain-lain. Terus ada lagi kesetaraan sosial. Itu ketika semua orang di dalam suatu kelompok punya status yang sama, tidak membeda-bedakan. Itu termasuk salah satu bentuk keadilan sosial. Terus kenapa harus ada kesetaraan? Karena tujuan dari kesetaraan sendiri itu untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia. Jadi setiap orang tuh memiliki hak dan memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam menjalani kehidupannya sendiri masing-masing. Jadi fungsi dari kesetaraan sendiri itu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Apalagi masyarakat Indonesia ini kan beraneka ragam, dari mulai sukunya, bahasanya, rasnya, dan lain sebagainya, supaya dari adanya keberagaman itu tadi bisa mewujudkan Indonesia itu bebas dari diskriminasi dan masyarakatnya itu bisa menjalani haknya dengan baik tanpa adanya konflik yang terjadi nantinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sedikit tambahan juga, mungkin dari contohnya untuk demokrasi dalam kesetaraan pada saat pemilihan umum ya. Pemilihan umum itu kan satu orang, satu suara gitu. Jadi kita tidak membedakan ras, agama, atau apapun, semuanya wajib memilih dan semuanya punya hak untuk memilih. Itu adalah salah satu contohnya dalam demokrasi, kesetaraan dalam demokrasi. Izin menambahkan, mungkin kesetaraan dalam demokrasi itu, demokrasi sendiri artinya kan dari rakyat untuk rakyat dan kembali kepada rakyat. Jadi semua orang itu berhak memberikan pendapatnya, dan pendapat tersebut hasilnya nanti juga bisa dimusyawarahkan dan bisa hasilnya itu kembali kepada rakyat itu sendiri atas dasar semuanya keseluruhan, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menambahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya tutup. Sampai ya, tutup ya. Baik, sebelum saya tutup diskusi kita pada hari ini, izinkan saya membacakan kesimpulan dari materi diskusi kita kali ini, yaitu jadi dalam demokrasi semua kekuasaan ada di tangan rakyat, namun tetap
ada peraturan dalam kebebasan tersebut agar tercipta kebebasan yang bertanggung jawab. Hukum berlaku bagi semuanya, tanpa memandang lapisan atau tingkatan sosial sebagaimana dalam prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Saya ucapkan terima kasih kepada notulen kita, Mbak Filanza, yang telah bertugas mencatat proses tanya jawab, serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku semua yang sudah ikut berpartisipasi dan antusias dalam bertanya pada materi tadi. Saya sendiri, Fernanda Sundodo Khalifah, sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja selama berlangsungnya acara diskusi pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis pas meniti. Pas kayak tak potong-potong soalnya.